Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat datang untuk yang terhormat Ibu Putru Kumalasari, Kumala Intan maksud saya, Bapak Ibu dosen, kakak-kakak panitia, dan mahasiswa kampus UINSA. Nah, perkenalkan nama saya Eldi Suwana Sepila Putri, mahasiswa matematika UIN Sunan Ampel, didampingi Ibu Putru, akan menyampaikan beberapa materi prekalkulus hari ini. Nah, sebelum menyampaikan materi prekalkulus, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Jalan ke pasar membeli buah duku. Minumnya es kelapa, airnya beku. Assalamualaikum, selamat pagi dariku. Untuk kamu, wahai suamiku. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Materi pertama ada sistem persamaan dua variabel, disambung materi eksponensial dan logaritma, dan dilanjutkan bilangan rasional dan irasional. Oke, maaf sebentar. Yang pertama kita akan bahas sistem persamaan dua variabel. Sebelum kita masuk ke sistem persamaannya, kita ketahui bahwa perbedaan persamaan dengan sistem persamaan. Nah, persamaan adalah suatu kalimat matematika dalam bentuk aljabar untuk menunjukkan sesuatu yang sama. Contohnya pada AX plus B sama dengan C. Nah, ini tuh disebut persamaan linier satu variabel dengan X yang belum diketahui nilainya. Ada lagi contohnya pada PX ditambah QY sama dengan R, yaitu persamaan linier dua variabel, yaitu X dan Y dengan variabel yang belum diketahui nilainya. Dengan X dan Y merupakan variabel pangkat 1, A, P, dan Q adalah koefisien, B, C, dan R merupakan konstanta. Oke, kalau kita ketahui bahwa persamaan tadi adalah kumpulan persamaan dari beberapa nilai. Nah, kalau sistem persamaannya itu kumpulan dari beberapa variabel, maksud saya kumpulan dari beberapa persamaan linier. Nah, contohnya nih, pada persamaan 1 kita mempunyai negatif X ditambah Y sama dengan 70, dan persamaan Nah, kita bisa menyelesaikan sistem persamaan ini dengan 4 cara. Ada cara metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Kita masuk ke cara pertama. Nah, cara pertama kita menghitung menggunakan metode grafik. Untuk menghitung menggunakan metode grafik, kita perlu memperoleh titik potong dari kedua persamaan. Nah, dari persamaan pertama yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70. Untuk mencari titik potongnya, kita mengidentifikasikan saat nilai X sama dengan 0. Nah, nilai X sama dengan 0 ini dari persamaan 1 berarti didapatkan Y sama dengan 70. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 0,70. Sedangkan saat nilai Y sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 70. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan negatif 70. Sehingga dari titik foto yang didapatkan tadi bisa digambarkan ke sebuah grafik. Untuk persamaan kedua, kita cari titik potong pada masing-masing, yaitu saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, didapatkan ini ya, Y sama dengan negatif 30 dan X sama dengan 15. Sehingga diperoleh titik potong pertama yaitu 0, negatif 30 dan titik potong kedua yaitu 15,0. Sehingga digambarkan pada grafik yang berwarna merah. Oke. Nah, jika kedua grafik digabungkan, maka akan menghasilkan titik potong yang seperti ini. Jika dicari himpunan penyelesaiannya, maka akan bertemu di titik X dengan X sama dengan 100.
dan Y sama dengan 170. Kemudian cara kedua, kita bisa menggunakan metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini diselesaikan dengan menghilangkan salah satu variabel agar nilai variabel lain dapat ditemukan. Nah, pada persamaan 1, kita punya negatif X ditambah Y sama dengan 70. Kita samakan nilai koefisien Y dari kedua, maksud saya nilai koefisien Y dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Koefisien Y ini dapat dicari untuk mencari nilai X. Setelah koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan Y, sehingga didapatkan X sama dengan 100. Setelah kita ketahui nilai Y sama dengan 100, kita dapat mencari nilai X. Nah, cara mencari nilai X-nya ini dengan menggunakan menyamakan koefisien X. Nah, koefisien X dari kedua persamaan sama, maka kita kalikan persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 2 dengan 1. Setelah keduanya sama, kita dapat selesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai X. Dengan proses operasi ini didapatkan nilai Y sama dengan 170, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X dan Y dengan X 100 dan Y 170, sama seperti dengan metode grafik tadi. Yang ketiga ada metode substitusi. Nah, metode substitusi ini digunakan dengan diselesaikan dengan mengganti salah satu variabel agar nilai variabel lain dapat diselesaikan. Nah, untuk mencari nilai X, maka kita cari nilai Y-nya terlebih dahulu dari persamaan 1, yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70, bisa diuraikan menjadi Y sama dengan 70 ditambah X. Setelah kita ketahui nilai Y-nya, maka kita substitusikan nilai Y ke persamaan 2, yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 30. 2X dikurangi 70. Nah, yang Y ini tadi dimasukkan ke Y persamaan 2, jadinya 2X dikurangi dalam kurung 70 ditambah X sama dengan 30. Hasilnya menjadi 2X dikurangi 70 dikurangi X sama dengan 30. X dikurangi 70 sama dengan 30, dan hasilnya X sama dengan 100. Sama seperti metode sebelumnya. Setelah ke persamaan Y, dengan Y sama dengan 70 ditambah X. Nah, berarti Y sama dengan 70 ditambah X, X-nya kita masukkan, yang 100 tadi, berarti ditemukan Y sama dengan 170. HP-nya masih sama, 100,170. Dan yang keempat ada metode gabungan. Nah, metode gabungan ini dapat menggunakan beberapa cara untuk melakukannya. Contohnya dengan melakukan eliminasi dan substitusi kepersamaan. Nah, ini ada misalnya kita akan mencari nilai X menggunakan metode eliminasi. Maka, untuk mencari nilai X, kita samakan koefisien Y pada persamaan 1 dan persamaan 2. Setelah koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka kita dapat langsung selesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y. Sehingga dari operasi penjumlahan ini didapatkan nilai X sama dengan 100. Setelah kita peroleh nilai X, kita substitusikan nilai X ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misalnya, dilakukan substitusi nilai X ke dalam persamaan 1,
Maka negatif X ditambah Y sama dengan 70. Nilai X-nya tadi diinputkan sehingga negatif 100 ditambah Y sama dengan 70. Negatif 100-nya dipindah ke ruas kanan sehingga menghasilkan Y sama dengan 70 ditambah 100 dan Y sama dengan 170. Untuk penjelasan materi sistem persamaan linear dua variabel saya rasa sudah selesai. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu eksponensial dan logaritma. Nah, eksponensial dan logaritma. Kita ketahui bahwa fungsi eksponensial ini didefinisikan dengan A pangkat X, dengan A sama dengan konstanta dan X sama dengan variabel bebas. Contohnya pada A pangkat X, jika diuraikan akan menjadi A pangkat A dikali A. Kita masuk ke permisalan. Nah, dianalogikan dengan angka saat 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 dengan hasil 4. Contoh lain ada 4 pangkat 3 dengan 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya 64. Ini untuk perpangkatan biasa. Nah, permasalahannya, jika bentuknya seperti ini, susah kan? 2 pangkat X hasilnya P, 3 pangkat A hasilnya 5. Maka dari itu, permasalahan seperti ini tuh bisa diselesaikan dengan menggunakan inverse dari eksponen atau yang kita biasa sebut dengan logaritma. Logaritma ini biasa ditulis dengan menggunakan log juga. Contohnya pada 2 pangkat X sama dengan 3. Jika kita ubah ke dalam bentuk logaritma, sebagai A pangkat N sama dengan B, dan jika dan hanya jika A log B pangkat N, seperti contohnya ya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X sama dengan 3, bisa diubah menjadi 2 log 3 sama dengan X, dengan 2 adalah basis, X sama dengan eksponen basis, dan 3 adalah hasilnya. Sehingga sama dengan B. Nah, ini jika dan hanya jika A log B sama dengan N. Contohnya sama seperti tadi ya. Kita langsung masuk ke contoh soal aja. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika dan hanya jika 2 log 8 sama dengan 3. Contoh kedua ada 5 pangkat X sama dengan 125. Jika diubah berarti jika dan hanya jika 5 log 125 sama dengan 3. Kemudian ada sifat-sifat logaritma. Nah, yang pertama ini. Kita misalkan dengan A dan N adalah bilangan real, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka dapat dibentuk 10 sifat dari logaritma ini. Sifat yang pertama, ada A log 1 sama dengan 0. Kita punya contoh, 5 log 1 sama dengan 0. Yang kedua, ada A log A pangkat N sama dengan N. Nah, contohnya ini ada 2 log 8 sama dengan 3. Yang ketiga ada A log A sama dengan 1. Contohnya ada 4 log 4 sama dengan 1. Kemudian sifat keempat, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Contohnya 2 log 8 pangkat 4 sama dengan 4 dikali 2 log 8. Nah, pada sifat 4 ini bisa
bisa dimasukkan, diimplementasikan ke sifat 2. Jadi 2 log 8 sama dengan 3 menjadi 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Kita lanjut ke sifat kelima, yaitu ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Contohnya ada 3 pangkat 2 log 6 pangkat 3 sama dengan 3 per 2 dikali 3 log 6. Jadi N-nya digunakan sebagai pembilang dan 3 dan 2 sebagai penyebut. Yang keenam, ada A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Contohnya ada 3 log 10 dikali 3 log 2 sama dengan 3 log 10 dikali 2. Hasilnya menjadi 3 log 20. Sifat yang ketujuh ada A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Contohnya ada 3 log 10 dikurangi 3 log 2, hasilnya adalah 3 log 10 dibagi 2, sehingga sama dengan 3 log 5. Sifat ke-8 ada A dikali A log B sama dengan B. Nah, contohnya 2 di depan bisa kita hilangkan. Sifat yang ke-9 ada A log B sama dengan 1 per B log A. Atau jika dicontohkan 5 log 12 sama dengan 1 per 12 log 5. Dan sifat terakhir adalah A log B dikali B log C adalah A log C. Contohnya 6 log 7 dikali 7 log 6 sama dengan 6 log 6. Nah, kita ketahui dari sifat yang ke-3 tadi, kalau A log A sama dengan 1, berarti 6 log 6 sama dengan 1. Oke. Untuk materi kedua sudah selesai. Kita lanjut ke materi terakhir untuk hari ini, yaitu bilangan rasional dan irasional. Oke, yang pertama kita bahas bilangan rasional. Bilangan rasional ini dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat M dan N dengan syarat N tidak sama dengan 0. Dalam simbol matematika dia dinotasikan sebagai I dengan penulisan sebagai berikut. Nah, bilangan rasional ini memiliki batasan yang terdapat pada selang negatif tak terhingga hingga tak terhingga. Untuk himpunan bilangan rasional sendiri, dia terdiri dari bilangan bulat yang kita ketahui seperti 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 2. Lalu ada bilangan rasional pecahan biasa seperti 4 per 5, 1 per 7, 3 per 8. Yang selanjutnya ada bilangan rasional pecahan sempurna atau biasa disebut bilangan rasional pecahan campuran. Contohnya ada 2, 1 per 2, 5, 1 per 6, dan sebagainya. Kemudian ada desimal dengan deret angka yang berulang teratur. Nah, kita lihat dari pecahan 1 per 8 ini, jika diuraikan menjadi desimal, dia akan memiliki angka yang berulang teratur. Contohnya pada 0,125.000. Nah, dia memiliki 0 berulang teratur sebanyak lebih dari 3. Yang kedua ada 1 per 33 dan seterusnya. Nah, dia memiliki 3 berulang teratur dengan jumlah yang lebih dari 3.
Sedangkan untuk bilangan irasional dinyatakan sebagai bilangan yang tidak rasional dan bukan merupakan bilangan bulat atau bilangan pecahan. Nah, bilangan irasional ini tidak dapat ditulis dalam bentuk M per N dengan M dan N bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0. Contohnya, pada himpunan bilangan irasional, yaitu bilangan-bilangan pi, bilangan Euler, terus akar 3 dari 7, dan sebagainya. Kemudian, jika bilangan irasional ini ditulis dalam bentuk desimal, maka bilangan ini tidak mempunyai pola berulang secara teratur. Contohnya, pada akar 3 sama dengan 1,7320588 bla bla bla. Nah, kita lihat kan bahwa dia ini tidak memiliki pola bilangan yang teratur. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Dek. Terima kasih ya, Kak Ellen. Baik, materi selanjutnya tetap Prekalkulus 1 akan dilanjutkan oleh Ibu Putru Kumala Intan, dosen kita. Saya akan membacakan CV-nya secara singkat. Ibu Putru Kumala Intan, MSI, beliau lahir di Tangerang, tanggal 28 Mei 1988. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, mengambil bidang studi pendidikan matematika, dan melanjutkan di Universitas Indonesia dengan bidang studi matematika. Berhubung Bu Putri sudah bergabung, sekarang beliau ini menjadi dosen di Matematika Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, Surabaya, dengan minat kajiannya statistika dan kecerdasan buatan. Baik, kepada Bu Putru kami persilahkan. Ya, terima kasih Monica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia yang gabung berapa orang ya? Sekitar 30. Panitia 30? Ya, sekitar segitu, Bu, panitianya. Mahasiswa baru berapa ya seluruhnya? 60. Ini panitianya belum join semua. Oke. Ada yang masih terkendala sinyal. Kalau yang mahasiswa barunya sudah join semua? Insya Allah sudah. Sudah ya? Oke. Iya, Semuanya, perkenalkan saya Putra Kumala Intan, salah satu dosen di UIN Sunan Ampel, Surabaya Prodi Matematika. Mungkin semester ini kalian belum ketemu saya ya, semester depan mungkin. Selamat bergabung di matematika, selamat belajar, selamat menjalankan satu lagi tugas belajarnya. Tapi sekarang lebih santai, nggak pakai seragam. Keringanannya nggak pakai seragam, tapi tugasnya mungkin lebih banyak. Bagaimana? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. 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 Boleh nggak apa-apa di unmute? Boleh dulu di unmute dulu. Saya mau tanya nih sama mahasiswa baru. Oh, saya bilang jangan mahasiswa baru. Mahasiswa angkatan 2020. Iya, 2020 2021 bilangnya. 20 ya? 2020 ya? Ya, mahasiswa 2020 edisi pandemi. Angkatan pandemi, masih semangat semuanya ya? Masih, Bu. Oke, saya harap semua keluarga di rumah sehat. Kalau ada yang sakit, semoga semuanya segera diberi kesembuhan. Saya boleh tanya? Ya, ada yang di luar Jawa, luar Surabaya Raya, Gresik, Sidoarjo, selain itu,
Selain Surabaya, Gresik, Sidoarjo ada? Yang masih Jawa Timur? Boleh raise hand boleh. Saya mau kenalan dulu nih. Ini on video semua ya. Paling jauh mana? Ada yang dari Lamongan? Lamongan, Madura. Ada ya? Paling ujung mana? Ujung Ngawi. Ada yang dari Ngawi? Ada. Banyuwangi ada yang dari Banyuwangi? Gak ada. Kalau luar Jawa Timur? Saya mau lihat pose-posenya nih, pose-pose mau belajarnya gimana ya? Pose pagi hari. Panitia. Ellen, saya mau nanya Ellen dulu, Ellen. Kamu nyiapin soal nggak, Ellen? Sudah buat pretest post-testnya sih, Bu. Oh, sudah siap ya post-testnya ya? Iya, sudah. Oke. Gitu ya. Saya minta pesertanya, kalian sudah sedia alat tulis di depan? Punya alat tulis? Sudah. Ada ya? Sudah ya? Sudah. Tadi kita mulai aja ya. Saya bahasnya yang sederhana, yang gampang, yang simple lah. Karena ini masih prekalkulus, jadi masih yang sederhana-sederhananya. Kita mulai dari bilangan dulu. Kalian, kalau saya bilang simbol R besar, itu berarti bilangan apa ya? Kalau saya bilang R besar, bilangan apa ya R besar? Bilangan real. Oke, ada satu suara nih, bilangan real. Nah, kalau saya bilang bilangan N, notasi N. Asli. N asli. Bilangan asli. N bilangan asli. Terus kalau saya bilangan ini W. Ada yang familiar W? Notasi W? W besar? Yang bisa jawab? Bilangan W, itu apa ya bilangan W? Notasi bilangan W. Saya bisa share screen nggak ya? Bisa. Bu. Bisa. Coba ya. Iya. Kalau kita punya, jadi bilangan itu paling secara keseluruhan whole-nya itu adalah bilangan kompleks, bilangan C. Bilangan kompleks, bilangan C. Nanti di kompleks itu ada dua. Kompleks nanti dia punya dua. Ada imajiner. Dia punya bilangan imajiner. Selanjutnya dia punya R. Kita nanti punya kompleks, di kompleks, sorry. Iya. Bilangan kompleks. Oke, bagian dari kompleks itu ada real dan ada imajiner. Imajiner, ada yang tahu imajiner? Familiar nggak sama imajiner ya?
Bilangan imajiner? Imajiner number? I. Iya. Itu nilainya berapa ya? Ada yang masih ingat? Akar? Akar min 1. Akar min 1. Oh, tulisan saya. Mohon maaf ya. Nah, sekarang kita masuk ke real. Di real number, itu nanti ada yang tadi sudah dibahas ya sama Ellen ya. Ada rasional sama irasional. Tadi saya dengar nih udah paham rasional itu yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan atau A per B. Ya, di mana B-nya A dan B bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Sekarang kalau saya tanya akar 1 rasional atau irasional? Rasional. Rasional. Siapa yang jawab rasional ya tadi ya suaranya? Irasional. Ellen sama panitia, Monica boleh saya dibantu ya? Dilihat yang jawab siapa biar ini. Siapa tadi yang bilang rasional akar 1? Akar 1 rasional. Distania itu, Bu. Distania Zira. Tania, kenapa ya? Kok bisa disebut dengan akar 1 kenapa jadi rasional ya? Karena akar 1 itu sama hasilnya itu 1. Jadi 1 karena apa namanya? Enggak apa ya? Berurutan gitu. berurutan. Coba tadi definisinya gimana? Kalau rasional itu bisa dibentuk dalam bentuk Pecah. pecahan. Nah, berarti kalau 1 bisa nggak dibuat dalam bentuk pecahan? Enggak. Nah, bisa nggak ya 1 dalam bentuk pecahan? Bisa. Bisa ya? 1 per 1 kan? 1/1 ya. Iya. Sekarang, nah kalau yang tidak bisa dibentuk dalam bentuk, yang tidak bisa kita buat dalam bentuk pecahan, kita sebut dengan Irasional. Nah, kayaknya agak-agak salah nih. Irasional tuh notasinya I ya. Imajiner tuh imajiner saja. Irasional I, terus rasional apa? Rasional itu Ki, betul? Ya. Ya, Ki. Nah, nanti di bawah Ki itu, di dalam Ki itu ada Z. Ya, di dalam Ki itu ada Z. Atau integers. Terus di dalam integers itu, ini ada beberapa ya. Ada yang langsung natural number atau bilangan asli. Bilangannya dimulai dari 1. Ada juga yang whole dulu. Whole numbers atau bilangan cacah. Jadi di sini ada W yang dimulai dari 0. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong bilangan, itu ada bilangan kompleks. Kompleks itu ada 2, ya. Ada yang real, ada yang imajiner. Ada yang real, ada yang imajiner. Kalau dibilang imajiner, itu pasti yang ada tulisan I-nya. Di mana I itu nilainya adalah akar min 1. Kalau kompleks itu ya berarti gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Contoh lah 2I. 2I itu kan 2 kali akar min 1. Selanjutnya di dalam real ada dua lagi bilangan, yaitu bilangan rasional dan irasional. Kalau irasional yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contoh akar 2, akar 3, terus pi. Ya, pi itu nilainya berapa ya? 3, mendekati 3,14. Ya, 14 sekian. Sampai saat ini belum tahu tuh ujungnya ada di angka berapa itu bilangan pi. Ya. Oke, saya lanjut ke rasional. Kalau bilangan rasional, di dalamnya nanti ada bilangan integers, Z, ya. Integer itu bilangan bulat, baik itu positif atau negatif. Jadi mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, di dalam bilangan integers, ini ada beberapa ya. Ada yang langsung natural number, n. Ada yang pakai whole
numbers. Jadi ada bilangan cacahnya. Bilangan cacah dimulai dari 0 atau 0 dan bilangan positif. Bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya kalau bilangan natural number atau bilangan asli itu dimulai dari 1, 2 dan seterusnya sampai tak hingga. Oke. Ini untuk bilangan. Sekarang kita coba gini ya. Saya ke kalian dulu deh. Ada nggak yang bisa membuktikan kalau akar 2 itu bilangan irasional? Gini dulu deh. Jangan langsung pembuktian, kaget nanti ya. Fani. Buat semuanya ya. Panitia juga boleh ikutan kalau tahu. Ini mau ditunjuk atau mau mengajukan jawaban sendiri ya? Gimana? Monik jawab. Inisiatif dari mahasiswanya dulu aja, Bu. Kan udah Dari mahasiswa. mahasiswa dulu aja ya. Oke. Kalau saya tanya 1,83 itu rasionalnya itu rasional atau irasional? Kalau dia rasional kenapa? Kalau irasional itu kenapa? 1,83. Saya sederhana dulu. 1,83. Ada yang bisa bantu? Bisa jawab? Jawabnya nggak usah susah. Kalian kan ada kertas, ada pulpen atau pensil, tulis aja di situ. Terus ditunjukkan aja kertasnya ke layar. 1,83 itu rasional atau irasional ya? Mana? Ada yang mau menjawab? Ada. 1,83. Mana ini Ellen kok nggak ada yang jawab? 1,83. Musfiro tadi kayaknya udah bantu jawab. Yang lain dulu ya. Musfiro udah siap tuh jawabannya. Nanti dulu ya, saya tunjuk yang lain dulu ya. Yang lain dulu mana ya jawabannya? 1,83. Rasional atau irasional ya? Irasional, Bu. Irasional 1,83? Iya. 1,83. Tadi yang ngomong irasional siapa ya? Saya kelewatannya. Saya tunjuk boleh ya? Ini Muhammad Naufal. Ya, Muhammad Naufal apa Muhammad Nau apa ini? Muhammad Naufal. Jawaban kamu apa ya? Boleh saya tahu? Bentar, Bu, belum selesai. Belum selesai. Oh. 1,83. Oke, Nova belum selesai. Siapa lagi nih?
Miftahul Kafi. Saya mau yang mahasiswa-mahasiswa dulu nih ya. Miftahul Kafi. Gimana jawaban kamu? Oh, nggak kedengeran nih. Mungkin kurang pas itu jacknya. Ya, ya. Gimana Muhammad Miftahul Kahfi? Rasional, Rasional. Kenapa ya rasional ya? karena bisa dibuat pecahan. Oh, bentuk pecahannya berapa? Boleh tahu? 183 per 1000. Per 1000? 100. Per 100. Ya, oke. Ternyata 1,8. Gimana Kahfi? Iya, 183 per 100. Oh, per 100. Oke ya. Ya, ternyata 1,83 itu adalah bilangan rasional karena bisa dibentuk dalam pecahan. Berapa tadi? 183 per 100. 100. Sekarang saya masuk ke akar 2. Nah, ini nih ya. Akar 2 itu tadi contohnya Ellen ada nggak ya akar 2 itu? Akar 2 itu Tadi contohnya Ellen itu akar 3, Bu. oh, akar 3. Oke, boleh lah akar 3. Akar 3 boleh, akar 2 boleh. Saya ambil akar 2 dulu deh, ya. Akar 2 itu kita sebutnya dia bilangan irasional atau tidak sama dengan A per B. Oh, tulisan saya. Oke, tidak sama dengan A per B. Kalau saya mau coba buktikan ya, ini kalau kedua kanan dan kiri saya kuadratkan, maka ini menjadi 2. 2 A. Saya pakai kontradiksi ya, saya samakan dulu. Mohon maaf ya, saya nggak tangannya belum lincah pakai whiteboard yang ini. Oke, kita coba pakai kontradiksi. Kita membuktikan kalau akar 2 itu benar adanya kalau dia irasional. Keduanya kita akarkan, kita kuadratkan, dia menjadi 2, di sini jadi A kuadrat, B kuadrat. kuadrat. Itu ya. Oh my god. Oke, atau bisa juga kita tulis jadi 2 B kuadrat A. B kuadrat A kuadrat. Oh my god. A kuadrat. Oke. Kalau 2 B kuadrat sama dengan A kuadrat, maka bisa kita katakan ini si A kuadratnya pasti bilangan genap. Kenapa? Saya bilang A kuadrat ini pasti bilangan genap karena pengalinya di sini ada 2. Dia punya pengali 2, ya. Dia punya pengali 2, berarti kalau A kuadratnya itu bilangan genap, berarti A-nya pasti juga bilangan genap ya. Hasil kuadratnya aja genap, berarti kalau hasil akarnya juga pasti genap. Berarti A sama dengan bilangan genap, atau saya notasikan 2K lah. Saya kasih di sini 2K. 2 dikali suatu konstanta. Kalau saya ganti di sini jadi 2 B kuadrat. Oh my god. Di sini jadi 4K kuadrat gitu ya. Oke. Di sini kalau kita bagi kedua kanan dan kiri kita bagi 2, nanti jadi B kuadrat. Oke. B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Oke. Kalau kita lihat dari persamaan ini, berarti si B-nya adalah bilangan genap ya. B pasti bilangan genap. Nah, kenapa? Karena di sini ada pengali 2. Padahal kalau kita lihat ke bentuk pecahan, kalau B-nya tadi syaratnya apa? Kalau mau dalam bentuk pecahan, B-nya tidak sama dengan 0. Sekarang saya tanya,
bilangan terbesar dalam bilangan pembagi terbesar itu berapa ya? Bilangan pembagi pembagi bersama terbesar. Satu. Satu ya. Ya, Sedangkan di sini dinyatakan B-nya adalah bilangan genap. genap. Padahal kalau kita membuat satu pecahan, bentuk ini pecahan ini, B-nya harus sama dengan satu. Padahal di sini yang memenuhi B-nya adalah Genap. Dari sini bisa dikatakan bahwa akar 2 itu ternyata Irasional. irasional. Tergambar ya? Kenapa akar 2 itu irasional? Sekarang satu lagi, yang gampang aja nih ya. 2,9999 titik. 9-nya tak hingga. Rasional. Salva tadi yang ngomong duluan. Irasional atau rasional? Rasional. Rasional? Oh ya? Titik loh ya. Titik. Rasional. Rasional? Kalau desimalnya tak hingga, ya. Kalau desimalnya tak hingga, itu kita masuknya ke irasional. Karena kenapa? Karena bentuk pecahannya kita nggak tahu pembaginya sampai berapa. Gitu ya. Oke? Itu bilangan. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Pembuktian akar 3 gimana, Bu? Akar 5 gimana, Bu? Ya, diikuti saja seperti cara yang tadi. Atau kalian ada punya cara sendiri, cara geometri itu bisa. Cara bentuk desimal juga bisa. Atau saya kasih ya, Ellen tolong di ini, Lan. Ditambah 1, Lan, post testnya, Lan. Tolong ditunjukkan kalau akar 3 itu irasional. Pembuktian ya, Bu. Kenapa? Pembuktian Gimana? dengan akar 3. Ya, akar 3. Ya, ditunjukkan, nggak usah pembuktian lah. Tunjukkan saja kalau akar 3 itu irasional. Siap. Artinya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Gitu ya. Kalau sampai kuadrat tadi sebenarnya udah terlihat sih, sudah terlihat. Dia kan bentuknya supaya bisa menjadi harus bentuk kuadrat. Buktikan saja kalau yang pembagi kuadratnya itu lebih besar dari 1, bukan 1. Yang B kuadratnya itu bukan 1. Kalau udah terbukti B kuadratnya bukan 1 kan, itu bisa dikatakan dia bukan pecahan. Udah, saya kasih bocoran. Tambahin 1 ya, Ellen ya. Oke. Gimana ini? Ada lagi yang mau tanyakan? Saya ngasih sepintas-pintas aja. Oke, sekarang kita ke eksponen ya. Eksponen dan logaritma. Kayaknya tadi Ellen kurang ini deh, kurang 1. Kurang sifat eksponen. Bentar. Saya ada gambar. Saya lihat gambarnya dulu ya. Sifat-sifat eksponen. Tadi sifat logaritma sudah semua ya, Ellen ya? Sifat logaritma nggak saya bahas lagi. Nah, ini yang menarik. Sifat, ini belum sampai nih. Properties of exponent. Sifat-sifat eksponen ya. Ada dua bilangan yang sama, A. Terus kalau dikalikan artinya dengan pangkat yang berbeda, tinggal kita jumlahkan perpangkatannya. Oke. Terus kalau dikalikan, ya pangkatnya yang kita kalikan. Pangkat yang dikalikan, A pangkat N dikalikan N, sama dengan A, M kali N. Ini belum kan ya, Ellen ya? Belum ya? Yang ini? Belum. Yang eksponennya belum. Yang eksponen belum. Ini tambahan ya, boleh ditambahkan. Ya.
A ini AB pangkat N berarti A kali N B pangkat N. A pangkat N B pangkat N. A pangkat min N ya berarti kan dijadikan 1 per A pangkat N. Ini bintang ini syaratnya A-nya tidak sama dengan 0 ya. Terus lagi A per B pangkat N ya sama A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah ini A per B dipangkatkan min N itu jadi B per N B per A pangkat N. Sekarang A pangkat 0 sama dengan 1. Nah ini nih, apapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sekarang kalau dibagi dua bilangan, ini kan perkalian, kalau ini pembagian maka pangkatnya dikurang. Oke, ini sifat dari perpangkatan eksponensial. Sekarang saya masuk ke yang sifat ketujuh nih. A pangkat 0 sama dengan 1. Share screen lagi. Ada yang tahu ada yang bisa memperlihatkan kenapa sesuatu yang dipangkatkan 0 itu bernilai 1 ya? Kenapa sesuatu X atau A, suatu bilangan apapun, yang pangkatnya 0, bernilai 1. Ini sederhana sekali. Ada yang mau coba? Mungkin ada yang ini subscribernya Nihongo Mantapu? Mungkin udah pernah dibahas nggak belum ini? Saya nggak ngikutin soalnya. X pangkat 0 atau A pangkat 0 sama dengan 1. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Coba sekarang. Kalau tadi kita lihat ya, kalau misalkan X pangkat M dibagi dengan X pangkat M. Kalau kita ikuti sifat eksponen tadi, properties of eksponen, maka berarti kalau pembagian, apanya yang pangkatnya dikurang. Berarti M, tulisan apa ini? Ya Allah. Berarti kan pangkatnya kita kurang. M min M. Ini ya. Ya. M min M pasti 0. Jadi X pangkat 0. Sekarang kita ke sifat pembagian. Apapun bilangan yang sama, kalau dibagikan dengan bilangan itu sendiri, hasilnya berapa? 1. Sederhana kan? Ya sesederhana inilah matematika. Jangan dibuat pusing. Jadi bilangan apapun ketika dipangkatkan 0, pasti hasilnya 1 karena memenuhi sifat yang ini. Apapun bilangan yang dibagi oleh dirinya sendiri nilai 1. Oke, sekarang pertanyaan lagi dari saya. Ini udah ya. Ini sedikit sajalah saya kasih. Ini X pangkat 0. Oke, sekarang yang ini. Kalau saya tanya bilangan Euler. Bilangan Euler. Bilangan Euler itu bilangan apa ya? Bilangan Euler. Tadi udah tuh dicontohin tuh Euler tuh irasional. Bilangan Euler itu bilangan apa ya? Bilangan Euler. Ada yang familiar sama bilangan Euler?
Gimana? Mana nih? Kok belum ada suaranya? Ada yang pernah lihat? Pernah lihat. Boleh sambil searching boleh. Bilangan Euler. Mm-mm. Euler. Siapa yang mau ngomong? Biasanya dinotasikan dengan huruf apa itu bilangan Euler? E ya? Ya. Ya. Nilainya berapa ya? Bilangan Euler itu nilainya? 2,718. Mendekati 2,71. Ya, mendekati 2,71. 2,718 sekian. Oke. 72. Kalau saya tanya nilai, oke. Ini beberapa ya buat pembelajaran saja. Kalau kalian ketemu tulisan seperti ini, sebentar. Soalnya saya menemukan di kelas akhir itu dia nggak bisa bedain mana E pangkat X, ya, itu seharga nggak dengan EXP dalam kurung X. Ini satu harga ya, ini hanya soal penulisan saja. Jadi boleh kamu tulis E pangkat X atau EXP dalam kurung X. Ya. Ini diperhatikan karena nanti kalian akan belajar beberapa penulisan, ada yang E pangkat X, ada yang EXP dalam kurung X. Ya. Jangan sampai nanti ditanya ini sama ini beda atau sama? Nilainya sama atau beda? Ini sama. Ya, jadi nanti kalau kalian menemukan turunan atau rumus atau problematika menggunakan E pangkat X, terus ada juga yang menulis dengan EXP dalam kurung X, ini suatu nilai yang sama. Ya. Jangan sampai kalau ditanya ini sama atau enggak, beda. Aduh. Bahaya ini nanti ya. Saya wanti-wanti dulu. Ini sesuatu yang sama. Oke, logaritma tadi udah dibahas Ellen ya, saya nggak bahas logaritma lagi. Di SMA juga sudah banyak pembahasan tentang logaritma. Satu lagi apa? Persamaan linier. Ya. Kenapa disebut linier? Sekarang pertanyaan saya. Kenapa sesuatu itu disebut linier? Karena jika dibentukkan dalam grafik bentuknya garis. Oke, karena kalau di dalam bentuk grafik bentuknya garis. Oke, good. Ada lagi? Karena berpangkat 1. Karena berpangkat 1. Apanya yang pangkat 1? Variabelnya berpangkat 1. Oke. Besok polinomial bukan ya, Ellen ya? Polinomial bahasnya besok ya? Iya, Bu. Besok. Oh, dua ya, prekalkulus 2 ya. Oke. Nanti besok dibahas sama Pak Hanif yang lebih ahli. Lebih baik, lebih jago dari ini. Oke. Sekarang kalau saya tanya, variabelnya berbatas nggak ya kalau persamaan linier itu? Ada batasannya nggak ya kalau persamaan linier? Banyaknya variabel ada batasannya nggak ya? Enggak. Enggak? Tidak. Enggak ada batasannya? Kalau kita pakai satu variabel X misalkan 2X plus 1.
2x plus 1 itu garis tadi ya, kalau di dalam grafik garis. Kalau variabelnya 2, masih garis nggak kira-kira? Masih. Masih garis? Bentuknya kok ada apa ya? Masih garis nggak ya? Masih. Kalau variabelnya 3, masih garis nggak? Kalau variabelnya 4, bisa digambar nggak? Nggak ya. Kalau untuk visualisasi, untuk plotting, kita sampai dimensi 3, ya, sampai 3 variabel. Tapi untuk persamaan linier, berapapun variabelnya sangat terbuka, jadi tidak terbatas. Maksudnya linier itu hanya untuk 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel, enggak ya. Yang penting adalah tadi betul kata teman kalian, yang penting variabelnya semuanya berpangkat 1. Semua variabelnya berpangkat 1, tapi berapapun variabelnya itu silakan diperbolehkan. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita sesuaikan dengan berapa variabel yang kita miliki. Jadi, kalau kita punya persamaan linier 2 variabel, artinya kita baru bisa menyelesaikan menentukan nilai X dan Y-nya kalau kita punya 2 permasalahan, ya. Itu juga kalau variabelnya ada 3, berarti kita harus punya 3 permasalahan dan seterusnya, ya. Nah, itu nanti kenapa persamaan linier ini masuk ke prekalkulus. Jadi nanti tidak lagi ingat nilai X dan Y, Z, P, Q, R, dan variabel selanjutnya itu ditentukan dari berapa banyak variabelnya, maka permasalahannya juga harus menyesuaikan dengan variabel yang akan ditentukan. Metode penyelesaiannya? Grafik, sederhana. Kita lah ya. Eliminasi itu dari SMP udah dibahas. Substitusi juga dari SMP udah dibahas. Jadi nggak ada alasan, Bu, saya IPS, saya dari SMK. Nah, itu kalau persamaan linier dari SMP udah dibahas ya. Jadi insya Allah bisa semuanya. Saya hanya kasih gambarannya saja. Persamaan linier intinya adalah variabelnya, derajat variabelnya harus berderajat 1. Atau kalau polinomial kita bilangnya polinomial berderajat 1. Polinomial derajat 1 itu sama dengan persamaan linier. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk soal kasus, saya ambil kasus-kasus yang general aja. Untuk lebih spesifiknya saya serahkan ke Ellen ya. Tadi katanya disiapkan post-testnya. Yo, ada pertanyaan nggak? Nih chatnya ada 2 nih. Mungkin ada pertanyaan. Oh, keluar. Ada kendala sinyal. Iya. Atau saya, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya leh. Ini tadi saya lihat ada yang sambil cari sinyal di luar. Itu daerah mana ya? Paling jauh mana sih? Atau mungkin ada yang tetangga saya nggak ini? Daerah Briorejo. Kemarin paling jauh itu Bogor, Bu. Bogor? Iya. Oh, Bogornya Bogor mana? Sentul. Bogornya mana? Jangan-jangan Bogornya Bogor ini, Cilangkap. Masih Bogor itu. Cibinong, Citerap, Bu. Cibinong? Iya, Citerap. Oh, ya udah dinikmati aja darinya ya. Mana sih yang dari Cibinong? Mana yang dari Cibinong? Siap-siap jadi orang Surabaya ya. Berpanas-panas setia. Siapa yang dari Cibinong ya? Naomi nih. Iya. Oh, Naomi. Aslinya mana Naomi? Orang Sunda. Aslinya ibu orang tua aku Jawa, Bu. Oh. Ya
Ya udah, lahir di sini, Kak. dinikmati masih daring ya sebelum pindah ke mana? Surabaya. Iya, Bu. Siapkan mental untuk berpanas-panas ria. Saya ini baru pindah juga soalnya di Surabaya. Oh, Tapi sekarang lagi nggak di Surabaya. Oke, mana lagi? Nggak Banyuwangi. Mungkin ada yang tetangganya Bu Wika. Saya penasaran ini. Aduh, sayang sekali ya kita belum bisa tatap muka langsung ya. Ini kenapa sih? Udah pada sarapan belum ya? Ya Allah, Viko udah pakai peci, pakai jas, rapi banget Viko. Oke. Ini ada yang gelap sekali. Kamarnya nggak dinyalain lampunya dah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya kembalikan ke Ellen ya. Saya akan kembalikan ke Monica, ke panitia, ke Ellen, silahkan. Kalau memang ada post-test, diberikan saja. Kalau memang dibutuhkan bantuan penilaian saya, silakan. Dikirim saja filenya, nanti saya coba bantu nilai. Apa tadi? Oke, saya mohon maaf, besok materi prekalkulusnya akan disampaikan oleh Pak Hanif. Beliau lebih menguasai lah, beliau tuh ahlinya. Ya, ahlinya. Jadi sebenarnya tuh efisiennya tuh tiap materi ganti dosen. Jadi kalian sambil kenal gitu ya. Sambil kenal dosen-dosen di matematika. Beliau-beliau orang-orang hebat yang ada di matematika ini. Oke, saya kembalikan ke Ellen dan Monica dan panitia lainnya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Putru telah menjelaskan materi prekalkulus ini. Ini sesi tanya jawab ya, Dek ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Mumpung masih ada Bu Putru di sini, bisa raise hand atau bisa chat di kolom chatnya ini ya. Bisa di kolom room chat ini bisa, nanti bisa raise hand. Nanti bisa langsung unmute. Ayo Dek, tanya Dek, mumpung ada Bu dosennya di sini loh. Ini nih ada di chat ini, Musfiroh. Tapi udah dijawab ya sama Raihan Kaira Alma Bahrun. Alhamdulillah, terima kasih Raihan. Raihan Kaira ini perempuan atau laki-laki ya? Laki-laki itu. Laki-laki? Iya, Raihan. Mana ya? Coba saya kenalan. Oh, ini nih Raihan, pakai headset. Iya. Oh, terima kasih Raihan jawabannya. Iya, sama-sama. Iya. Ya, ada lagi? Dek. Oh, yang masih dimanggilnya Ade. Ayo Ade-ade gemes. Ini mungkin adik-adiknya bingung terutama di eksponen logaritma ya, karena kemarin pretestnya banyak yang bingung di bab itu ya. Silakan Dek, tanyakan Dek terkait eksponen logaritma Dek. Iya, kemarin kan pretestnya itu telat gara ngerjain logaritma, Bu. Ya, ini Bu, ada yang bertanya, Bu minta tolong jelasin tentang logaritma. Logaritma sifatnya tadi. Jadi gini, kalau kita lagi bahas eksponen, maka itu kita akan bahas lagi tentang kebalikannya, yaitu logaritmanya. Jadi kalau kita bahas, alhamdulillah rabbil alamin. Mana ya share screen saya? Model kemarin, kemarin tuh yang mana ya? Saya nggak tahu ini. Model soal kemarin. Oke, kalau kita bahas logaritma, maka dia pasti berawalnya dari satu sifat eksponennya. Kalau kita bahas logaritma, maka kita bahas dari eksponennya dulu. Kalau ada A pangkat X, ya, sama dengan N, gitu. Ya, berarti kalau logaritma itu ya mencari si pangkatnya ini. Betul ya? Jadi logaritma itu membantu kita mencari nilai eksponennya, nilai perpangkatannya. Jadi A log N sama dengan
X, betul? Gini ya. A log N sama dengan berapa? X. Betul? Jadi eksponen dan logaritma itu sesuatu yang opposite. Jadi sesuatu yang saling opposite itu apa? Bertolak belakang. Jadi kalau ini kan kita bahas tentang perpangkatannya, kalau ini ya kita mencari solusi dari perpangkatannya itu. Jadi intinya dari logaritma. Oke. Ini saya mumpung ingat nih ya. Kalian mungkin akan terbiasa dengan sudah terbiasa dengan A log N. Tapi nanti kalau kalian menemukan bahasa A ln N, itu sesuatu yang sama ya. Log dan len. Atau di SMA, SMA udah pakai pakai len ini? Bahasa len? Belum ya? Oke, jadi nanti kalau kalian ketemu bahasa len ini kita baca LN ini, LN, bacanya len. Ini log juga ya artinya ya. Oke, untuk sifat-sifatnya itu tidak bisa bagaimana ya? Ya harus dipelajari perlahan, nggak bisa satu kali pertemuan langsung tahu hafal semua sifat logaritmanya, yaitu butuh pembelajaran lah, ya. Tidak bisa langsung prekalkulus 1 pertemuan ini langsung bisa logaritma ya, nggak juga. Belajar harus belajar. Mohon maaf Bu. Iya. Untuk len itu basisnya selalu bilangan Euler. Ini jadi A-nya nggak perlu ditulis, jadi hanya len N. Oke, len N aja ya. Oke, terima kasih Nova. Karena ada beberapa mungkin yang nggak familiar dengan log dan len. Len tadi untuk Oke. Jadi seperti itu untuk logaritma. Saya kalau kalian tanya detail ya ikuti tadi yang sifat-sifat len itu kalian hafal dan nggak usah hafal sih, mengerti dengan jelas sifat-sifat len itu insya Allah semua penyelesaian len bisa kalian selesaikan. Ini pretest kemarin, pretestnya soalnya gimana ya? Mungkin bisa dibantu panitia ya. Ada dikasih sesi pembahasan pretestnya, nggak apa-apa lah. Saya nggak tahu soalnya bentuk pretestnya. Ya, nanti ada sesi pembahasan sendiri kok. Oke, terima kasih. Ya, ada yang tanya lagi nggak, Dek? Untuk pembahasan pretestnya nanti di ini. Hari ini yang pretest logaritma, persamaan linear sama rasio bilangan itu bisa dibahas sekarang mungkin. Mungkin yang pretest yang soalnya untuk pembahasan besok bisa dibahas besok. Baik. Ada yang tanya lagi nggak, Dek? Yuk. Sudah pusing? Oh, siang nanti ada yang bahasa pemrograman ya? Bahasa pemrograman siang? Iya. Enggak, Bu. Bahasa pemrograman nanti hari Kamis. Oh, sehari 1 berarti ya? Iya, besok prekalkulus sama itu, motivasi belajar. Oke. Ya. Besok ketemu Pak Hanif dan Bu Wika. Dosen ganteng dan dosen cantik di prodi kita. Oke, gimana ini? Ada yang tanya lagi? Ya, tanya santai aja lah. Tanya, Ibu masih single nggak? Boleh saya tanya gitu. Alhamdulillah, ini mau anak 2. Alhamdulillah. Ibu, ada yang nanya, panitianya baik-baik nggak? Baiklah ya. Ini yang angkatan 2020 dikoordinir suruh bikin ini ya, grup WhatsApp biar informasi nanti masuk semua. Ya koordinasi sama Kaprodi atau Sekprodi, Pak Hanif, Pak Aris atau Pak Hamid lah.
Atau mungkin udah ada ini? Apa? PJ angkatannya? Belum? Kemungkinan belum, Bu. Nggak Kemungkinan apa-apa, belum ada dibantu panitia nggak apa-apa lah. Kalau ini ada waktu senggang, ini kan kayaknya nggak ada pertanyaan nih. Angkatannya, biar gampang koordinasi ke depannya. Maksudnya biar ada info-info terbaru, kalian bisa tahu. Lagi info-info seminar dari Prodi. Oke. Kalau nggak ada, saya pamit deh kalau gitu. Gimana, Monica, Ellen, saya boleh pamit nih? Noval, panitianya? Ya, boleh. Bu. Terima kasih, Boleh, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati daringnya ya. Semoga semester depan kita bisa ketemu. Amin. Amin. Semoga semua sehat, keluarga sehat ya. Amin. Amin. Kesehatan